Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih? Semoga selalu sehat ya. Kali ini kita akan membahas mengenai sejarah dari Kerajaan Malaka atau Kesultanan Melaka. Sebagai salah satu kerajaan yang bercorak Islam yang berdiri di Semenanjung Malaka pada awal abad ke-15, tentu membuat Kesultanan Malaka memiliki sejarah dan juga pengaruh yang sangat penting ketika menjadi bandar dagang internasional di kawasan Asia Tenggara. Sehingga dari hal tersebut kita perlu untuk mengetahui bagaimana sih sejarah dari kerajaan Malaka ini, mulai dari awal berdiri, puncak kejayaan, raja yang pernah berkuasa, kondisi perekonomian, hingga penyebab keruntuhannya. Nah, maka dari itu, siapkan dulu alat tulis kalian karena kita akan segera menuju ke pembahasannya. Oke, let's go. Yang pertama, sejarah berdirinya Kerajaan Malaka. Asal-usul berdirinya kerajaan di tanah Melayu ini ternyata berawal dari serangan Majapahit pada akhir abad ke-14 Masehi. Kala itu, Majapahit melakukan ekspansi hingga ke Tumasi yang kini dikenal dengan nama Singapura. Parameswara sebagai raja yang menguasai daerah Tumasi kala itu terpaksa melarikan diri bersama dengan para pengikutnya yang masih tersisa. Parameswara kemudian menyusuri pesisir pantai di Selat Malaka. Dalam artikel berbahasa Inggris, When China Ruled the Seas, the Treasure Fled of the Dragon Throne, pada tahun 2014 yang disampaikan oleh Luis Levantes, menjelaskan seorang yang bernama Parameswara kemudian mendirikan sebuah kerajaan baru di tepi Selat Malaka pada tahun 1405 Masehi. Negeri inilah yang nantinya kemudian dikenal dengan nama Kerajaan Malaka. Bahkan dalam Sulatus Salatin tahun 1979, yaitu manuskrip yang berbahasa Melayu, Parameswara mendirikan kerajaan baru yang letaknya berada di tepi Selat Malaka sekitar tahun 1400 Masehi atau pada awal abad ke-15. Dari sinilah awal mula sejarah berdirinya kerajaan Malaka dimulai. Parameswara sebagai pendiri dari kerajaan Malaka yang juga merupakan putra dari Raja di Sriwijaya, sebelumnya terlebih dahulu berkuasa di Tumasi atau saat ini bernama Singapura. Namun, ia pun memutuskan untuk memindahkan kekuasaannya ke Semenanjung Malaka dan mendirikan kekuasaannya hingga berhasil menjadi sebuah kerajaan yang cukup besar. Bahkan pada awal pendiriannya, ia juga berusaha untuk mengunjungi Kaisar Yongle yang berada di Nanjing, Tiongkok pada tahun 1405 dan meminta perlindungan serta pengakuan atas wilayah kedaulatannya tersebut. Kemudian, sebagai balasannya, ia siap memberikan upeti kepada Kaisar Yongle hingga ia pun menyetujui hal tersebut. Kesuksesan dalam hubungan diplomasi dengan Kaisar Tiongkok ini kemudian memberikan dampak bagi kestabilan pemerintahan di Kerajaan Malaka dan kemudian membuatnya berhasil berkembang menjadi pusat perdagangan yang ramai di kawasan Asia Tenggara. Kemudian, Parameswara masuk Islam pada tahun 1414 Masehi ketika ia menikahi seorang putri dari Sultan Perla yaitu Kumalasari yang beragama Islam. Dan setelah ia masuk Islam, Kerajaan Malaka ini pun berubah nama menjadi Kesultanan dan Parameswara sendiri mendapatkan gelar Sultan Iskandar Shah. Kemudian yang kedua, puncak kejayaan Kerajaan Malaka. Setelah berubah menjadi kesultanan, kini Kerajaan Malaka terus berkembang pesat, sehingga membuat banyak para pedagang muslim yang datang, mulai dari bangsa Arab, India dan juga para pedagang Nusantara yang mulai melakukan hubungan dagang dengan Kesultanan Malaka. Kesultanan Malaka ini kemudian menikmati masa kejayaannya pada pertengahan abad ke-15, yaitu ketika diperintah oleh Sultan Mansur Shah tahun 1459 hingga 1477 Masehi. Di bawah kekuasaannya tersebut, membuat Kesultanan Malaka ini berhasil menaklukkan wilayah Pahang, Kedah, Terengganu, dan juga sejumlah daerah yang ada di Sumatera. Bahkan pada akhir abad ke-15, Malaka menjadi pusat perdagangan dan juga penyebaran agama Islam di kawasan Asia Tenggara. Kemudian yang kedua, kondisi perekonomian dari Kerajaan Malaka. Untuk segi perekonomian, Kesultanan Malaka sangatlah mengandalkan perekonomian dari perdagangan.
Hal ini dikarenakan lokasinya yang sangat strategis, yaitu di jalur perdagangan internasional, sehingga membuat kerajaan ini berhasil berkembang pesat. Sedangkan untuk komoditas utama dari kerajaan ini terdiri dari emas, timah, lada, dan juga kapur. Kemudian yang keempat, keruntuhan kerajaan Malaka. Akibat dari lokasinya yang sangat strategis, sehingga banyak sekali mengundang bangsa-bangsa asing untuk datang dan mengincar pelabuhan dari kerajaan Malaka tersebut. Sehingga sekitar 1 abad setelah berkuasa, Kesultanan Malaka ini pun runtuh pada 24 Agustus 1511 setelah diserang oleh bangsa Portugis yang berada di bawah pimpinan dari Alfonso de Albuquerque. Selain itu, faktor penyebab runtuhnya kerajaan ini dikarenakan raja terakhir dari kerajaan Malaka, yaitu Sultan Mahmud Syah, dalam menjalankan pemerintahnya sangatlah lemah dan membuat beberapa wilayah kekuasaan dari kerajaan Malaka ini pun kemudian berhasil memisahkan diri. Meskipun Sultan Mahmud Syah berhasil melarikan diri ke Bintan, namun Portugis berhasil membumi hanguskan wilayah tersebut. Kemudian yang kelima, raja yang pernah berkuasa. Berikut ini adalah sultan yang pernah berkuasa di kerajaan Malaka. Nah, itulah tadi sejarah singkat dari kerajaan Malaka. Jika ada pertanyaan dan juga saran, dapat kalian sampaikan di kolom komentar ya. Saya Delta, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Salam jas merah.